Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metodologi penelitian tentang Introduction and Focusing the Study. Untuk pertama-tama dengan dosen pengampu kelompok kami yaitu Pak Vicky Fendi, dengan nama kelompok yaitu ada saya Bagus Mulai Wijaksono dengan MM Mahir 323, ada Mayuana dengan MBM Mahir 328, ada Safa Olivia dengan MBM Mahir 334, dan yang terakhir yaitu dengan Indah Fitria dengan NPM Mahir 338. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang the research problem statement, atau bisa dikatakan itu the research problem statement itu adalah fondasi utama dalam sebuah penelitian, terutama penelitian kualitatif. Nah, bagian ini itu berfungsi sebagai alasan inti mengapa penelitian itu dilakukan dan menjelaskan isu yang perlu dipahami, diperbaiki, atau dijelaskan lebih jauh. Penelitian yang baik itu selalu dimulai dari adanya masalah, gap pengetahuan, atau fenomena yang belum jelas. Nah, dalam penelitian kualitatif, istilah problem sebenarnya itu kan berarti masalah. Nah, dalam arti negatif, tetapi lebih ke kebutuhan yang akan penelitian atau ketidakjelasan fenomena yang ingin dipahami lebih dalam. Nah, karena penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, makna, dan proses, maka kata problem itu sering dikaitkan atau bisa diartikan itu adanya kekosongan informasi atau aspek yang belum diteliti secara mendalam. Nah, research problem statement itu adalah bagian dalam pendahuluan penelitian yang menunjukkan fenomena yang ingin diteliti, menjelaskan apa yang sudah diketahui dari penelitian sebelumnya, menyampaikan apa yang belum diketahui atau belum jelas, menegaskan mengapa topik tersebut itu penting untuk dipelajari. Dengan kata lain itu, bagian itu merupakan argumen logis yang menjawab pertanyaan mengapa sih penelitian itu perlu dilakukan. Nah, jika research problem tidak jelas itu, maka seluruh penelitian itu akan kehilangan arah tujuan, metode, dan hasilnya itu juga akan menjadi samar. Nah, mengapa research problem itu bisa disebut masalah? Nah, dalam penelitian kualitatif itu masalah bukanlah persoalan matematis atau kerusakan atau bisa dikatakan negatif. Nah, sebaliknya masalah itu adalah fenomena yang memerlukan pemahaman yang lebih dalam, isu yang belum dijelaskan secara detail, ada yang mengandung ketidakjelasan, atau pengalaman manusia yang belum diungkap secara lengkap oleh peneliti sebelumnya. Nah, kita kasih contoh bagaimana pengalaman guru mengajar selama pandemi, mengapa sebagian UMKM itu enggan menggunakan sistem akuntansi digital atau QRIS, bagaimana perasaan remaja terhadap tekanan media sosial. Nah, semua contoh ini itu merupakan risk problem yang bisa diteliti. Nah, selanjutnya itu ada model defisiensi atau model kekurangan atau keinginan. Nah, risk problem itu biasanya itu disusun dengan pendekatan defisiensi model, artinya itu penelitian itu berfokus pada apa yang kurang dalam penelitian terdahulu, apa yang belum diteliti, apa yang masih menjadi pertanyaan, dan mengapa itu kekurangan itu penting untuk diperbaiki. Nah, di bawah ini itu ada 5
komponen atau lima komponen lima komponen itu. Untuk yang pertama itu the topic atau penelitian. Nah, ini itu merupakan area umum yang ingin kamu teliti. Jadi topik itu harus relevan, cukup luas tetapi terarah. Nah, contoh itu penggunaan teknologi dalam pendidikan, pengalaman orang tua yang bekerja dari rumah, persepsi pelanggan terhadap produk UMKM. Nah, topik itu berfungsi sebagai seperti pintu masuk atau awal dari sebelum melakukan ke isu yang akan diteliti. Nah, yang kedua itu ada the risk problem atau isu. Nah, itu mencari melihat masalah atau isu penelitian itu. Bagian ini itu berfokus menjelaskan fenomena spesifik yang menjadi fokus penelitian. Nah, ini tuh tidak bisa dikatakan sebuah topik, tetapi itu menjelaskan apa yang tidak berjalan sebagai semestinya. Nah, apa yang perlu dipahami atau apa yang menjadi kebutuhan untuk dieksplorasi. Nah, kita kasih contoh saja. Jadi, walaupun banyak sekolah itu menyediakan teknologi pembelajaran digital, tetapi itu beberapa guru itu masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi tersebut dalam proses masalah. Nah, jadi masalah itu menunjukkan adanya gap antara harapan dan kenyataan, seperti pembelajaran, tetapi dari beberapa guru itu masih bisa dikatakan itu ketinggalan zaman atau gaptek, gagal teknologi. Nah, yang ketiga itu evidence from literatur atau bukti dari literatur. Nah, bagian itu menunjukkan apa yang sudah diteliti orang lain tentang topik tersebut, seperti memberikan konteks, menunjukkan tujuannya itu memberikan konteks, menunjukkan bahwa kamu itu memahami penelitian terdahulu, serta mempersiapkan argumen untuk menunjukkan gap. Untuk yang keempat itu deficiency in the evidence, yaitu kekurangan bukti atau gap dalam literatur. Nah, ini tuh bagian terpenting dalam risk problem. Nah, bagian itu menjelaskan apa yang belum diteliti, bagian mana yang kurang dalam studi penelitian sebelumnya, perspektif siapa yang belum diungkap atau diambil, lokasi mana yang belum dikaji atau belum diuji atau belum diteliti, atau bagaimana peneliti sebelumnya itu belum meneliti secara mendalam. Nah, dan yang terakhir itu important for audience, yaitu pentingnya peneliti bagi pembaca dan audiens atau responden. Nah, bagian peneliti itu menjelaskan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, bagaimana penelitian itu membantu memecahkan masalah atau memahami masalah. Nah, siapa yang akan terbantu, seperti akademisi, praktisi, masyarakat, lembaga, atau pembuat kebijakan sendiri. Jadi simpulan dari risk problem statement itu adalah dasar yang mengarahkan seluruh penelitian, menjelaskan fenomena yang ingin dipahami, kemudian didukung oleh literatur, menunjukkan kepengetahuan, dan menegaskan pentingnya penelitian bagi para pembaca. Selanjutnya ada pernyataan tujuan. Jadi pernyataan tujuan ini merupakan bagian terpenting dari penelitian kualitatif karena memberikan arah, lalu maksud utama, dan peta jalan dari suatu studi. Pernyataan ini harus jelas, ringkas, dan juga eksplisit. Dalam penyusunan pernyataan tujuan, peneliti perlu melakukan 5 hal. Yang pertama,
menyebutkan pendekatan kualitatif yang digunakan. Pendekatan kualitatif ini terdiri dari 5, ada naratif, fenomenologi, ground theory, etnografi, dan studi case. Ini memberi sinyal tentang model pengumpulan data, analisis, dan juga penulisan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata kerja khas pendekatan kualitatif. Ini contohnya, yang pertama ada memahami pengalaman, yaitu dari sisi naratif, kemudian mendeskripsikan dari sisi fenomenologi, etnografi, dan studi kasus. Lalu yang ketiga ada makna yang dikaitkan dari sisi fenomenologi, lalu mengembangkan atau menghasilkan suatu hal baru yaitu ground theory. Lalu yang terakhir ada menemukan, yaitu untuk semua pendekatan, menemukan suatu inovasi. Lalu yang ketiga di sini ada mengidentifikasi fenomena sentral, yaitu konsep utama yang dieksplorasi. Disarankan hanya satu fenomena di awal saja. Kemudian yang kelima, memberikan definisi awal fenomena sentral meski sementara untuk memperjelas adanya fokus studi. Jadi setiap pendekatan memiliki fokus konsep awal yang biasa didefinisikan seperti jenis cerita, yaitu naratif, mana pengalaman tertentu, yaitu fenomenologi, lalu konsep proses atau teori, yaitu grounded teori, kemudian budaya, yaitu etnografi, kemudian yang terakhir yaitu batasan dari status kasus atau biasa disebut dengan case study. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sub-question. Sub-question yaitu subbab pertanyaan atau pertanyaan pendukung dalam penelitian kualitatif. Jadi sub-question ini itu bukan pertanyaan utama, tetapi pertanyaan yang berfungsi untuk melengkapi, mendetailkan, dan memperdalam pertanyaan utama penelitian. Jadi kalau pada penelitian kualitatif, pertanyaan itu kan sering dimulai dengan sebuah pertanyaan yang besar atau bisa disebut central question yang mencakup fenomena luas dan kompleks. Nah, sub-question ini membantu memecah fenomena besar itu menjadi fokus-fokus kecil agar peneliti bisa menggali data dengan lebih terarah. Nah, sub-question ini juga mengarahkan peneliti ke arah spesifik yang perlu dieksplorasi. Dengan adanya sub-question, peneliti tahu aspek mana yang perlu ditanyakan saat wawancara, data apa yang harus dicari, dan dimensi fenomena mana yang relevan untuk didalami. Nah, ini ada 3 tujuan sepertanyaan. Yang pertama yaitu untuk memperjelas dan memecah pertanyaan utama menjadi bagian-bagian yang lebih dapat dikelola. Oke, jadi pertanyaan utama itu sifatnya luas, kompleks, mencakup banyak dimensi. Oleh karena itu, kita perlu sub-question untuk membantu memfokuskan penelitian, membagi permasalahan menjadi bagian lebih kecil, dan membuat proses pengumpulan data lebih manageable. Oke, contohnya misal ada central question, bagaimana guru itu beradaptasi terhadap pembelajaran online di era pandemi.
sub-question yang bisa dibuat untuk membantu pertanyaan ini itu seperti yang pertama, bagaimana pengalaman emosional guru selama transisi. Yang kedua, strategi apa yang digunakan untuk menyiapkan materi ajar online, atau bisa juga kendala apa yang paling sering muncul, bagaimana hubungan guru dengan siswa selama pembelajaran online. Nah, dengan begitu, dengan dibuat pertanyaan tadi, penelitian menjadi jauh lebih terstruktur dan terarah. Tujuan yang kedua yaitu untuk membantu peneliti mengeksplorasi berbagai aspek dari satu fenomena. Suatu fenomena dalam penelitian kualitatif biasanya memiliki banyak dimensi, bisa dari pengalaman, persepsi, emosi, strategi, konteks sosial. Nah, subquestion ini membantu agar penelitian tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang, tetapi menggali fenomena secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu untuk menjadi panduan dalam pengumpulan data. Misalnya saat wawancara atau observasi. Jadi di sini subquestion itu bisa dikatakan seperti kompas penelitian. Saat melakukan wawancara atau observasi, peneliti tidak menggunakan pertanyaan utama saja. Jadi subquestion membantu peneliti untuk mengetahui apa yang harus ditanyakan, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara, menentukan fokus observasi, memilih dokumen atau data apa yang harus dikumpulkan. Jadi dengan adanya subquestion, proses pengumpulan datanya itu bisa menjadi terarah, tidak melebar kemana-mana, tetap fokus pada tujuan penelitian. Intinya lebih terstruktur namun fleksibel. Oke, jadi intinya subquestion itu sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memecah pertanyaan utama menjadi fokus-fokus kecil, mempermudah pengumpulan data, membantu menggali berbagai aspek fenomena secara mendalam, menjadi panduan saat wawancara dan observasi, dan membuat penelitian lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya di sini kita akan membahas lanjutan mengenai subbab subquestion. Yang di sini kita akan membahas pada yang kedua dan yang ketiga. Nah, di sini tuh ada how to write good subquestion atau cara menulis pertanyaan sekunder yang baik. Jadi yang pertama di sini itu ada jaga jumlahnya agar tetap kecil. Biasanya 5 hingga 7 sub pertanyaan. Lalu mulailah dengan bagaimana atau apa seperti pertanyaan utamanya. Lalu buatlah pertanyaan bersifat terbuka yang memungkinkan fleksibilitas dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya ada peran subspesi dalam berbagai jenis penelitian kualitatif.
atau role of subquestion in different type of qualitative research. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penelitian naratif, yakni mengeksplorasi makna cerita atau pengalaman seseorang. Lalu ada fenomenologi, yaitu untuk membantu mengidentifikasi esensi dari pengalaman seseorang. Selanjutnya ada teori dasar, yaitu merinci dan mendukung teori yang muncul. Lalu ada etnografi atau meneliti aspek-aspek suatu kelompok komunikasi kelompok berbagi. Contohnya seperti ritual, budaya, kehidupan, ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada studi kasus, yaitu menyoroti unsur-unsur kasus atau isu yang sedang dipelajari. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang Introduction and Focusing the Study. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.